Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya membahas ulang kembali masalah modul charger ini, multi charger. Karena ada yang bertanya, kalian perhatikan pertanyaannya. Mas, tolong bahas modul XHM604, maksudnya ini. Kok tidak bisa cut off? Kalau saya beri supply lebih besar, saya sudah melihat videonya. Tapi di video, akinya disimulasikan. Pasti simulasi bro, kalau tidak simulasi akan lama sekali. Ini artinya pertanyaan ini menandakan bahwa tidak mengerti cara kerja ini, padahal sederhana. Saya gambar saja. Oke, ini relaynya. Relaynya itu, jadi rangkaiannya sebetulnya ini relay ini maksudnya 5 volt. Begini saja, sama saja, nanti kebalik-balik. Ini normalnya normally open. Ini fixnya relay. Kemudian ini akinya, baterai positif negatif, sedangkan ini tertulis input, ini positif dan ini negatif. Jadi yang kalian perhatikan cara kerjanya sebetulnya sederhana sekali, antara input dengan baterai langsung hanya dikontrol dengan relay. Jadi kemampuan modul ini tergantung dari supply untuk ke catu. Nanti saya gambar. Spesifikasinya ini maksimum sampai 80 volt, minimum 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena relay ini kerjanya di 5 volt. Paham ya bro? Jadi bisa mencharger baterai apapun mulai dari 6 volt sampai 80 volt. Tapi penjualnya ragu-ragu mungkin. Jadi dibuat spesifikasi maksimum 60 volt. Kemudian bila tidak bisa cut off seperti pertanyaan yang tadi, kalian perhatikan saja LED-nya. LED ini akan on bila relay menghubungkan antara input dengan baterai. Saya gambar ini transistor ini Q1 kalau tidak salah. Saya gambar saja. Ini Q1 dalam modul. Kemudian ini ada dioda berapa ini? Sebentar. Ini D3 dan LED. Saya gambar begini saja. Saya gambar D3-nya dahulu. Ini D3 di modul. Kemudian ini LED-nya dahulu, jadi LED-nya saya gambar seperti ini dan resistor. Ini resistornya di modul ini R12, ini LED indikator. Kemudian ini VCC 5 volt. Ambil dari tegangan V positif baterai. Kemudian untuk awalnya memastikan off, di sini dipasang resistor, di sini R13, kemudian inputnya R11, dan ini dari microcontroller. Jadi kemungkinan besar mungkin dari pertanyaannya ininya rusak, tapi kalian perhatikan kalau displaynya masih tampil artinya mikronya masih bagus, masih bisa. Jadi kemungkinan rusak di Q1-nya. Q1-nya ini sudah terhapus. Kalian bisa menggunakan tipe NPN apa saja, bisa BC547, 548, terserah, yang penting NPN. Kemudian ini besarnya 2 kilo. Ini nanti kalian lihat saja besarnya, tapi kira-kira R11, R13. Paham ya bro? Jadi untuk menentukan cut off itu bila LED ini off, ini off. Jadi kalau mati artinya off, kalau nyala artinya sedang mencharger atau relay on. Jadi rangkaiannya seperti ini saja. Saya tidak gambar semuanya tentunya karena ini microcontroller. Mudah bukan? Kemudian saya simulasikan, nanti akan saya coba charger baterai agar kalian memahami. Untuk yang baru menonton, saya pasang dahulu di baterainya. Oke, sudah. Ingat bro, memang mencoba dalam simulasi, nanti prakteknya saya menggunakan baterai saja. Jadi misalkan kita ingin mencharger baterai 12 volt. Ini misalkan baterai 12 volt kita inginkan cut off-nya di ini, misalkan cut off-nya di 13. Yang benar saja 13,8 volt. Sedangkan baterai akan mulai mencharger. Kemudian kita set low voltage-nya, baterai akan mulai dicharger kembali pada saat tegangan 12 volt. Jadi low voltage-nya kita set 12 volt. Paham ya bro? Ini yang contoh, terserah kalian. Saya pasang negatifnya. Jadi ini sistemnya sebetulnya sederhana, antara charger dengan input
sebetulnya langsung, dan ini kontrol deteksi tegangan aki. Saya pasang. Oke, kalian perhatikan cara settingnya. Ini untuk mengontrol cut off-nya. Saya tekan, kemudian tekan sedikit lama. Sudah, kemudian kita rubah menjadi 13,8. Oke, setelah sudah 13,8 kita diamkan, akan save otomatis seperti ini. Kemudian low voltage-nya kalian tekan yang sebelah kiri. Ini low voltage-nya, kita tekan lebih lama sampai berkedip, baru kita pilih sampai 12. Oke, sudah 12 volt. Kita diamkan, akan save otomatis. Kemudian akan kita buktikan pada saat tegangan 13,8 LED ini akan off. Kalian perhatikan, saya naikkan sampai 13,8. Ya, sudah 13,7, jadi beda-beda sedikit, tidak apa-apa. Artinya ini sudah cut off dan akan mulai mencharger kembali pada saat tegangan aki 12 volt. Jadi kita turunkan, kalau kita turunkan ini akan off terus LED-nya sampai tegangan 12 volt. Ya, sudah. Jadi ini beda-beda sedikit, bro. Oke, seperti ini. Kemudian akan saya kita ke aplikasi saja. Saya menggunakan baterai ini saja. Saya matikan. Kemudian yang akan saya tunjukkan, saya rubah dahulu. Oke, saya coba masukkan tegangan input dari input, bukan dari baterai. Kalian perhatikan, ini negatifnya dan ini positifnya. Dan tidak bisa karena relay masih dalam keadaan off. Paham ya, bro? Jadi harus disuplai dari baterainya untuk mensuplai modul ini agar relay on. Jadi pada saat relay on, modul ini akan bekerja sambil mencharger baterai. Seperti ini, tidak bisa. Oke, akan saya pasang ini saja. Oke, bro, kalian perhatikan, ini sudah saya pasang karena saya ingin mencharger 2S, baterai 2 secara seri. Jadi tegangannya saya kecilkan dahulu sekitar 5 saja dahulu. Oke, 5,3. Kalian perhatikan, ini saya pasang, dia tidak bisa. Kemudian baterainya, ingat jangan sampai salah, baterainya terlihat positif, negatif, negatif, positif. Ingat, bro, hati-hati dalam pemasangan baterai. Kalian recheck dan recheck, karena ini walaupun kecil arusnya besar sekali. Kalian recheck negatif, positif, negatif, positif, positif. Oke, sudah benar, kita coba saja. Ya, sudah menyala. Ini tidak mencharger tentunya karena tegangannya lebih besar daripada tegangan baterai. Oke, kemudian perhitungannya sebelum kita mencharger, kalian perhatikan baterai 2S. Baterai 2S itu maksudnya secara seri 2 buah seperti ini. Jadi tegangan cut off-nya kalau lithium 4,2 dikali 2, 8,4 volt. Dan tegangan inputnya maksimum 4,9 dikali, ini teori saya, kali 2, 9,8 volt. Jadi khusus lithium 2S input minimumnya 8,4, maksimumnya 9,8 volt. Perhitungannya seperti ini. Oke, ini 5 volt, jadi tidak bisa mencharger karena tegangan input lebih kecil dari tegangan baterai. Kemudian kita set dahulu, saya tegangan cut off-nya di 8,4. Kalian tekan ini, kemudian tekan sedikit lama seperti ini, lalu kalian set 8,4. Ini kalau tidak bisa artinya kita harus set dahulu. Jadi kita set
low voltage-nya dahulu. Low voltage-nya kita set di untuk 2S lithium di 2,6 paling kecil. Jadi kita set di 6 volt saja, bebas sebetulnya. Oke, saya set di 6 volt. Saya tekan lebih lama. Kita rubah di 6 volt. Seperti ini. Diamkan, akan save otomatis. Sudah, baru kita set input maksimumnya. Saya tekan ini, kemudian tekan lebih lama dan atur 8,4. Oke, sudah, diamkan, akan save otomatis. Paham ya bro cara settingnya? Untuk setting tegangan cut off tidak boleh lebih kecil dari low voltage nya. Oke, kemudian agar bisa mencharger, tegangannya saya buat 7 volt saja atau 6 dahulu agar kalian memahami cara kerja charger. Membaca arus sudah, saya nyalakan. Oke, saya nyalakan. Tidak bisa mencharger karena tegangan baterai 7,7, jadi harus di atas 7,7. Ini contoh saja bro. Oke, sudah saya set di atas 7,7. Saya coba nyalakan. Sudah mencharger dengan arus sekitar 500 mA. Jadi ini kalau tidak disimulasikan ini tidak akan bisa cut off. Jadi ini bisa kita tes cut off bila kita set tegangannya sekitar 7,8 atau 7,7. Saya rubah, saya tekan ini sedikit lama. Saya tekan merubah cut off-nya. Tapi ini hanya contoh saja bro ya. Saya tekan lebih lama. Kemudian saya rubah 7,8. Sudah cut off. Paham ya bro? Mungkin dari pertanyaannya ada yang rusak, saya tidak tahu, tapi kira-kira rangkaiannya seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.